Apalagi yang mau bertanyakan? Sudah jelas di situ Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa Kata manusia. Petrus, Apalagi kata Petrus, Yesus mati untuk nebus dosa manusia. ya. Oke. Dan saya percaya itu. Oke, silakan. Jasen dan syukran. Oke, silakan. Tapi yang jadi permasalahan sekarang adalah itu kata Petrus, tapi kata Tuhannya, jangan kau persembahkan anak manusia kepada dewa Molok. Di mana? Ada datanya, mana datanya? Imamat 18 nomor 21. Oke, saya ambil lagi HP satu. Silakan. Sabar. Saya jadi Santai ngantuk. aja. Enggak, saya mau uji sejauh mana pengetahuannya Bang Zuma padahal seperti ini kualitasnya. Lihat ini. Ibrani 9:28, Yesus itu Iya. dipersembahkan kepada siapa? Bang Zuma, enggak ada kata persembahkan di sini. Kamu dengar ya, saya mau ajarkan. Yakin? Demikian pula Kristus Yakin Anda? hanya satu kali saja mengorbankan dirinya Yakin untuk tidak mengangkut ada orang. kata persembahan di situ? Yakin? Kalau ada, Silakan kamu buka dengan dalilmu. coba Anda baca dulu sekali lagi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Mengorbankan di sana, kamu lihat original teksnya prospero. Prospero artinya apa dalam bahasa Indonesia? Jangan lari-lari Pak, jangan lari-lari. Itu masalahnya kamu. Lari-lari Hey. kamu ke original J. So tahu bahasa Original Ibrani. teksnya mengatakan prospero. Prospero dalam bahasa Yunani, kalau diterjemahkan jujur dalam bahasa Indonesia, artinya dipersembahkan. Sekarang saya tanya sama Anda, kalau Anda berbicara, Saya persilakan Bang Zuma untuk bertanya tentang teman saya sepuas-puasnya. Oke, baik, terima kasih. Sekarang begini, Baik, terima kasih. siapa yang mengajarkan Anda kemudian bahwa dosa manusia itu bisa ditebus dengan darah manusia? Itu Tuhan Yesus sendiri mengatakan. Di mana Yesus mengajarkan itu? Karena dia mati untuk manusia, untuk menyelamatkan manusia dari dosa-dosa manusia. Itu di mana Karena- Yesus mengajarkan itu? Di mana ajarannya bahwa dosa bisa ditebus dengan darah manusia? Itu di mana ajarannya itu? Sabar ya. Hmm. Bang Zuma. Santai aja kita. Saya kalau saya tidak mampu menjawabkan, karena saya belum menghafal ayat itu, saya akan mengatakan seperti itu nanti. Ya, saya hanya minta kepada saudara dalilnya di mana gitu, bahwasanya dosa bisa dihapus dengan menggunakan darah manusia. Itu tertulis di mana? Sabar. Oke, coba abang buka 1 Petrus. Saya juga enggak. Di sini 1 Petrus mengatakan, 1 Petrus 2:24 mengatakan, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Itu Supaya kata kita- siapa? Itu kata siapa? Itu kata Yesus. Jangan fitnah Yesus lagi dong. Kasihan beliau Kamu itu. dengar. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya Itu kita kata yang telah mati siapa? karena dosa hidup untuk kebenaran oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Itu kata siapa? Itu kata Yesus. Saya maksud saya Bukan gini, kata Yesus itu. mengapa Anda menentang dengan dalil? Kalian sering bertanya tentang dalil. Saya sudah menunjukkan dalil. Jangan memaksa. Itu bukan Bos. perkataan Yesus. Itu perkataan pengarang buku Petrus, yang juga bukan Petrus yang menulis itu. Malah dicurigai yang menulis kitab Petrus itu adalah Paulus itu sendiri. Jadi yang saya minta, Anda kan mengatakan bahwasanya Kok saya membaca dalil malah gimana sih? silakan Ini- coba Anda tunjukkan di mana Yesus berkata. Ini berdiskusi ilmiah atau gimana ya? Saya juga bingung. Yang saya tanya, siapa yang mengajarkan Anda menebus dosa itu dengan darah manusia?
Saya Yang udah saya- mengatakan, Apa itu? saya udah bilang tadi di 1 Petrus bab 2 ayat 24. 1 Petrus itu, Bang, itu bukan ucapan Yesus. Gimana sih ini jelas-jelas, Bang? Coba Anda baca ulang lagi. 1 Petrus bab 2 ayat 24 mengatakan bahwa dia sendiri telah memikul Dia dosa kita. sendiri, dia siapa? Dia siapa? Dia di sini menunjukkan Yesus. Nah, siapa yang berkata begitu? Petrus. sama seperti hadis kamu. Siapa yang mengatakan seperti itu? Oh, sahabatnya Nabi Muhammad. Aduh, logika Bang Zuma, saya pikir berilmu, padahal kagak ada, Bos. Yang saya tanya, siapa yang berkata dia? Berarti penulis. Nah, Penulis Bos yang mengatakan. Petrus yang berkata gitu, penulis Petrus yang menulis gitu. Yang saya minta, siapa yang mengajarkan nebus dosa menggunakan darah manusia? Jawabnya Yesus apa? sendiri ditulis oleh Petrus. Kamu dengar dalilnya ya, biar kamu paham ya. Saya juga aneh sih diskusi sama Bang Zuma ini menentang sama dalil. Gimana sih ilmiahnya berdiskusi Bang Zuma? Silakan Dia sebutkan sendiri dalilnya. telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Apa yang mau Bang Zuma nentang lagi? Itu tuduhan penulis Petrus kan, bukan pengakuan Yesus, bukan? Aduh. Pertanyaan saya bagi Bang, saya kembali ke Al-Quran Abang. Yang menuliskan Al-Quran itu bukan Muhammad. Itu Di situ memang mengatakan, itu wahyu Allah, bukan perkataan Nabi Muhammad memang. Nah, sekarang kalau di itu Al-Quran, karena saya baca Alkitab tadi ya, bahwa firman itu adalah Allah sendiri. Yesus sendiri, dia menyampaikan firman yang disampaikan oleh Allah itu kan? Dia menyampaikan firman. Dia mengatakan, yang saya tanya bahwa kepada saudara, siapa yang mengajarkan Kristen mengajarkan bahwasanya dosa manusia bisa ditebus dengan darah manusia? Itu loh pertanyaan saya. Karena terbukti Yesus itu mati di kayu salib, Bos. Yang mati itu orang terkutuk. Itu yang saya bilang, kalian menyamakan cerita Isa Al-Masih dengan Yesus Kristus. Galatia Jadi, 3 nomor 13 yang terkutuk di situ siapa? Oke, saya juga lari-lari, itu masalahnya, lari-lari karena satu saya bisa jawab. Iyalah, Kesana, karena lari Anda kesana. membawa sebuah Itu ajaran masalahnya. yang tidak sesuai dengan data yang ada di kitab para nabi. Enggak masalah. Saya akan jawab sepuasnya Bang Zuma malam ini bertanya tentang iman saya. Nggak Saya akan ada jawab. puas-puasnya saya kalau jawabanmu kayak gitu. Saya jawab apa? Dengarkan ya, dengarkan. Ada dalilnya. Dengarkan dulu Bang. Di dalam Imamat 18 nomor 21. Jangan Ini kau hanya persembahkan. Galatia. Sabar. Jangan Adalah kau siapa ya Imamat? Anak zaman, Sabar dulu. sabar anak zaman, ganti Imamat 18 nomor 21. Jangan kau persembahkan darah manusia, darah anak manusia kepada dewa Molok. Jangan lari. Imamat Jawab, 1. Imamat Saya akan 1 jawab, nomor Imamat 1 nomor 2. Sampaikan kepada orang Israel, apabila mereka hendak mempersembahkan kurban kepada Tuhan, hendaklah mereka mempersembahkan hewan ternak, domba, kambing, lembu, sapi. Jangan kau mempersembahkan manusia. Nah sekarang Tuhan yang mengatakan itu. Katakan kepada Israel, ketika mereka hendak mempersembahkan kurban, hendaklah dia mempersembahkan domba, kambing, lembu, sapi. Imamat 1 nomor 2. Saya tanya kepada saudara, siapa yang menghendaki darah manusia sebagai tebusan dosa kepada siapa? Kepada siapa? Nggak ngerti saya. Coba, mana dalilmu? Yang saya lucu,
Saya sudah jawab dengan dalil tadi. Ya sendiri dari 2 Petrus tadi. Saya sudah jawab. Apalagi yang mau bertanyakan? Sudah jelas di situ Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa Kata manusia. Petrus, Apalagi yang mau- kata Petrus, Yesus mati untuk nebus dosa manusia. Ya. Oke. Dan Oke. saya percaya itu. Oke, silakan. Jasendang syukran. Oke, silakan. Tapi yang jadi permasalahan sekarang adalah itu kata Petrus, tapi kata Tuhannya, jangan kau persembahkan anak manusia kepada dewa Molok. Di mana? Ada datanya, mana datanya? Imamat 18 nomor 21. Oke, saya ambil lagi HP satu. Silakan. Sabar. Saya jadi Santai ngantuk. aja. Enggak, saya mau uji sejauh mana pengetahuannya Bang Zuma padahal seperti ini kualitasnya ya. Sok tahu. Benar. Lari dari Yohanes ke Galatia, dari Galatia ke Imamat. Benar. Berbicara mengenai kurban, Bang, itu berbicara mengenai Tuhannya Abraham. Oke aja nanti Berbicara Santai aja. mengenai kurban itu berbicara mengenai Tuhannya Abraham. Tuhannya Ya, Abraham, terpenting, Bang. Maksud saya. Tuhannya Abraham Ini Bang. hanya mempersembahkan hewan. Bang Juma. Oke. Kalau saya udah menampilkan data, jangan Oke, saya udah silakan. menampilkan data. Ketika saya udah menampilkan data 1 Petrus, Anda lompat-lompat lagi karena saya sudah punya data. Maksudnya jangan Ya, begitu. se- Diskusi itu ada fokus, ada maksud, ada tujuan, ada juga bisa memahami dari audiens. Kita punya audiens di sini. Oke. Kita memberikan Anda membawa konten untuk 1 mereka. Petrus. Jangan Oke. lari-lari. Jangan Oke, lari-lari, Anda- begitu maksud saya. Oke, Anda Jangan membawa lari. 1 Petrus. Petrus mengatakan Yesus dipersembahkan darahnya untuk dosa. Ya kan? Satu-satu, Dipersembahkan Bang. kepada Satu-satu. siapa? Yesus itu mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Iya, Jelas kata Yesus. Yesus itu dipersembahkan kepada siapa? Mana ada kata dipersembahkan? Hei, kalau ada, Dia dipersembahkan untuk mati. Mati menebus dosa manusia. dipersembahkan kepada siapa? Mana dalilnya kamu dipersembahkan? Saya juga Iya. diskusi Bang Juma, Allah. lari benar. Lari ke sana Ini kemari. Yesus ini mati ini Yesus dipersembahkan kepada siapa dia mati? Kepada tadi tanya mana dalilnya Yesus itu menembus dosa manusia. Sekarang tanyanya lagi kepada siapa dia persembah. Yang mau ditanyakan tanyanya apa ini? Coba jelaskan Bang Zuma. Yang mau ditanyakan Bang Zuma begini. Anda mengatakan bahwa 1 Petrus menyatakan Yesus kemudian korban untuk dosa Kristen. Ya kan? Ah, Sekarang saya tanya, kalau Kristen mempersembahkan Yesus sebagai korban, itu dipersembahkan kepada siapa? Karena Tuhannya Bani Israel tidak mau persembahan manusia. Nah, ternyata terbukti Yesus itu dipersembahkan. Pertanyaan saya, Yesus dipersembahkan kepada siapa? Karena di dalam mana dalilnya Yesus dipersembahkan? Coba lihat. Bacakan dalilnya. Ibrani 9 nomor 28. Oke. Sabar. Santai aja Bang Juma kalau diskusi dengan saya Bang Juma. Saya tidak suka ngarang-ngarang Bang Juma. Kalau yang saya bisa jawab, saya jawab. Yang nggak bisa. Tapi ingat ya, setelah ini saya tanya iman Bang Juma, oke? Pede nggak? Setelah ini saya tanya iman Bang Juma, harus pede dong. Ibrani berapa tadi Bang? 9 Berapa? 28. Ya. 928. Oke, Iya. slow aja. Ya, Anda baca. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Apalagi yang salah? Yesus itu dipersembahkan kepada siapa? Kok itu Bang Juma, semakin karena saya rasa malam ini saya kayak punya Roh Kudus. Semakin kamu mencari kesalahan, semakin menjawab pertanyaan kamu. Lihat ini.
Ibrani 9:28, Yesus itu Iya. dipersembahkan kepada siapa? Bang Juma, nggak ada kata persembahkan di sini. Kamu dengar ya? Saya mau ajarkan. Yakin? Demikian pula Kristus Yakin Anda? hanya satu kali saja mengorbankan dirinya Yakin untuk tidak mengangkut ada banyak kata orang. persembahan di situ? Yakin? Kalau ada, Silakan kamu buka dengan dalilmu. coba Anda baca dulu sekali lagi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Mengorbankan di sana, kamu lihat original teksnya prospero. Prospero artinya apa dalam bahasa Indonesia? Jangan lari-lari, Pak. Jangan lari-lari. Itu masalahnya kamu. Lari-lari Hey. kamu ke original So tahu bahasa Original Ibrani. teksnya mengatakan prospero. Prospero dalam bahasa Yunani, kalau diterjemahkan jujur dalam bahasa Indonesia, artinya dipersembahkan. Kamu kenal lagi Bang Zuma. Benar. Semakin kamu mencari kesalahan, di situ menjawab lagi pertanyaanmu. Di situ Ada yang bisa buka kamera? Teman-teman, ada yang buka kamera bisa? Bang Palopo, Itu, Bang kan Palopo. itu. Mohon bantuannya. Ibrani 9 nomor 28. Aduh, gimana? Kan sih, kita Bang di Zuma? monitor, saya satu DPS bang. Siap Gurunda, saudara. Makasih sahabatku. Dalilnya terbantahkan semua. Benar. Sabar. Aduh. Aduh. Silakan cari kesalahan Mas Zuma sampai puas. Saya memang sampai puas. Tuhan Yesus bantu saya sampai puas. Diam dulu, nggak anak zaman diam dulu. Tolong rekam. Saya sampai ke data semuanya ya. Diam Malu dulu, sendiri, kamu Mas. minta data, mau ditampilkan diam dulu mulutnya, bisa nggak? Saya punya data. Ya Allah, jangan permalukan hambamu ini ya Allah. Ya Allah, Ibrani 9 nomor 28. Jadikanlah di situ ada tertulis kata prospero. Jangan permalukan Bang Zuma ya Allah ya Rabb. Tuhan Yesus tolong. Semakin permalukan orang ini yang nggak tahu apa-apa. Mengorbankan. Bahasa Yunaninya ke bawah. Mengorbankan. Nah, tuh. Apa? Prospero. Prospero. Artinya Mempersembahkan. atau mempersembahkan atau mengorbankan. Mengorbankan. Dipersembahkan. Dipersembahkan kepada siapa? Kamu mengerti nggak sinonim? Bang Juma, nanti kamu akan kena dengan pernyataanmu ini. Saya akan 100% mengatakan kamu malu sendiri nanti dengan pernyataan kamu ini. Dikorbankan, dipersembahkan. Dipersembahkan atau dikorbankan atau mempersembahkan diri, itu dikorbankan itu. Mempersembahkan diri, prospero, dipersembahkan. Yesus ini dipersembahkan untuk siapa? Pertanyaan saya, kamu sepakat nggak kalau kata diskopero atau apa kamu bilang tadi, so tahu tentang bahasa Ibrani? Mengorbankan, kamu setuju? Enggak, kamu setuju? Yesus itu dipersembahkan, Cak Ayu. Pertanyaan saya, Yesus dipersembahkan kepada siapa? Karena saya membaca Alkitab ini tadi, tidak ada mempersembahkan, tapi mengorbankan. Original teksnya prospero. Lembaga Bible Indonesia telah mengibulinmu. Kamu dengar, itu masalahnya. Hei. Prospero itu artinya dipersembahkan. Pertanyaannya, Yesus dipersembahkan kepada siapa? Kepada Tuhan? Tidak mungkin. Tuhan tidak mau. Tuhan maunya hewan. Kamu Bang Cuman Juma. ada satu kandidat yang menerima darah manusia. Dewa Mlok. Kamu tanya ke Alkitab saya di dalam bahasa Indonesia, apa di dalam bahasa yang mana? Kamu jelas dulu. Tidak ada orang mau ditipu dengan kitabmu di sini. Anda lihat di dalam 1 Korintus 5 nomor 7. Kamu jawab saya. Kamu tanya saya dalam bahasa apa? Dengar dulu. 1 Korintus 5 nomor 7 jelas sekali dikatakan Yesus di situ disembelih.
Lari lagi gimana? Loh, supaya Anda pahami bahwa Yesus ini sembelihan yang dipersembahkan kepada siapa? Dewa Mlok. Masalahnya, ketika saya jawab, nggak saya jawab loh. Terbantahkan. Pun yang kamu katakan itu nyata, semuanya kamu berlawanan dengan kamu, benar. Jawaban kamu sudah terbantah. Cari alat lain, itu masalahnya. Gak ada kualitas di sini. Jadi kamu menyangkali original teksnya. Jadi yang asli yang mana? Original teksnya atau terjemahannya yang asli? Oke, saya akan tantang kamu. Sejauh mana pengetahuan? Kok tantang saya? Kamu tantang saya lomba lari? Saya mau tantang kamu. Saya tahu kamu, apalagi kamu latihan silat mungkin atau apa. Saya bukan tentang fisik ya, tentang pengetahuan. Ya ampun, capek kali lah dengan ini. Saya mau tentang pengetahuan kamu ya. Kamu mau pakai bahasa asli apa pakai bahasa apa? Coba. Kamu hanya mengatakan tadi korban. Padahal di situ prospero. Prospero Iya, artinya iya. persembahan. Pertanyaan Iya. saya, Yesus dipersembahkan kepada siapa? Jawabanmu? Saya tidak akan jawab. Kenapa? Karena kamu Sabarkan hatiku. Saya percaya Alkitab. Kamu mengerti nggak? Kita belajar bahasa Alkitab dalam bahasa Udah, kau lelucon. Aduh Bang Juma, kamu berarti begini kualitasnya yang dipuja-puja gitu. Udah Najaman, kalau nggak bisa diskusi yang apa? Enggak, maksudnya gini, Gurunda udah kasih jawaban dan bertanya kamu kemana-mana. Ada Dinda Wafi di atas inspirasi, ada Dinda Wafi Gus Wafi dinaikkan deh. Oh ya, siap Gurunda, siap. Sebelum saya diskusinya itu profesional. Akun Sekarang Al-Hujjah. Mundur mandir diskusinya. Al-Hujjah. Tidak ada ajaran korban-korban di Kristen. Itu parahnya kalian. Yang saya heran, tadi saya ajaran korban. sebelumnya saya diskusi dan dengan Kristen terima barang Bagus. jadi. Oke, sekarang saya tanya Iman Bang Juma, mau nggak? Berani nggak? Kenapa? Saya tanya Iman Bang Juma, berani nggak? Ya, sudah selesai tadi. Aku buka masker dulu ya. Om, capek aku bicara samamu. Aduh, buka masker, buka kamera dong, jangan takut. Al-Hujjah. Sekarang gini, kamu sudah akui tidak bahwa Yesus itu dipersembahkan kepada Dewa Molok? Kamu akui enggak? Enggak. Kalau kamu bertanya, Kalau kamu naik tidak korban, akui saya Yesus jawab. dipersembahkan kepada Dewa Molok, lalu dipersembahkan kepada siapa? Jawab. Dia dipersembahkan untuk menebus dosa manusia. Iya, tahu. Emang kalian persembahkan manusia, tapi kalian persembahkan kepada siapa? Persembahkan apa maksud bersembah? Persembahan itu. Maksudnya gimana? Tidak ada proses persembahan. Tadi Nah, dalilnya persembahan sudah seperti kita apa? bacakan. Yesus dipersembahkan. 1 Korintus 5 nomor 7, Mengorbankan. Yesus disembeli. Mengorbankan. Kenapa Yesus disembeli? Disembeli untuk apa? Yesus disembeli untuk apa? Oke, kamu lari-lari ya. Sekarang kita kemana? 1 Petrus, berapa lagi? 1 Korintus, oke. 1 Saya Korintus ikut 5 kamu, nomor ya. 7. Ya, kenapa Yesus disembeli? Kalian kenapa ini kok gila-gila sembeli orang? Untuk apa? Oke. 1 Petrus udah bantah, lari lagi ke 1 Korintus. Apa bantahanmu 1 Petrus? Kuncelo, kamu mulut besar. Di satu dengar. Oke, teman-teman, Di 1 teman-teman, Petrus teman-teman, itu yang dengar. berbicara bukan Yesus. 1 Petrus itu pengarang buku Petrus yang bukan murid Yesus, tetapi Paulus itu ditengarai yang menulis Petrus itu Paulus sendiri, bukan murid Yesus yang adalah Kepas, bukan. Sekarang kalau Anda berbicara mengenai Yesus dipersembahkan, Yesus itu dipersembahkan untuk siapa? Bukankah tadi saya membicarakan, dengar. Saya tanya kamu, adakah dalam dalil, adakah dalam dalil bahasa Indonesia Diam dulu kalau lagi orang ngomong, nanti kalau dipersilakan baru. Bung, Lanjut deh. Bung, di dalam kitabnya orang Yahudi dibacakan begini. Karena darah itulah nyawa segala makhluk. Sebab itu aku telah berfirman kepada orang Israel,
darah makhluk apapun jangan kau makan, jangan kau minum. Karena setiap orang yang memakannya haruslah dibunuh, haruslah dilenyapkan. Oke, itu satu. Ayat berapa? Amsal- Ayat berapa itu? Ini kerjamu dari tadi gitu aja terus. Ayat berapa? Ayat berapa? Kau itu Kamu yang sebenarnya kamu itu mau belajar ke Bang Suma, cuman kamu gengsi aja ngaku. Enggak. Kamu lari-lari masalahnya. Soalnya kamu cuman kerjamu dari tadi. Ayat mana itu? Ayat mana? Bilang aja kalau kamu belajar. Ini udah ke Amsal lagi. Muter-muter Amsal lagi ini. Loh, Dari Korintus Anda sebagai seorang Kristen mempersembahkan anak orang untuk siapa? Dan Anda belum jawab sampai sekarang. Kamu ayatnya saya sudah kasih tahu ayatnya tadi satu. Yesus itu darahnya dipersembahkan kepada siapa, Cak Ayu? Mana dikatakan itu dipersembahkan? Prospero tadi itu kamu pandang apa itu? Apa ke dalam Alkitab bahasa Indonesia mengatakan Prospero apa mengorbankan? Sekarang Katakan. kitabmu itu dituliskan dalam bahasa Yunani aslinya atau bahasa Indonesia aslinya awalnya? Sekarang saya ini orang Indonesia apa orang Yunani? Jadi kalau besok saya ganti di situ, Enggak bakalan- kamu enggak ikuti, bakalan diganti. kamu meninggalkan Enggak original bakalan teksnya diganti. gitu. Kamu dengar, kamu jangan kamu paling benar ya Zuma. Saya Kamu dengar tidak ya? benar. Ketika Saya membaca saya tanya, dalil. kamu dengar, tapi kamu membolak-balikan. Kamu yang membolak-balikkan Bibelmu sendiri, Cahayu. Kau dekat di sini, dari kupukul kau pakai bambu betismu ya. Dari mengorbankan kamu Bibelmu itu original teksnya bahasa Yunani. Berarti ketika Kita ingin orang mengkaji Indonesia. kandungannya harus lihat original teksnya. Di situ adanya Oke, kata kamu dengar. prospero. Prospero itu artinya dipersembahkan. Dan tadi kita sudah Oke. perlihatkan ke kamu. Kurang apa lagi, wahai keturunan iblis? Saya akan jawab. Kamu. Kalau bukan iblis yang membimbing kamu sesat kayak begini, apalagi coba? Akalmu nggak Bang Juma. mungkin. Akalmu nggak mungkin. Bang Juma. Pasti iblis yang kemudian menyelewengkan akal sehatmu. Pasti iblis. Nggak masalah. Gak mungkin bukan. Bang Juma. Kamu manusia kok. Manusia punya akal kok. Tadi di situ tertulis prospero artinya dipersembahkan. Sebagai manusia, selayaknya kamu percaya itu. Dan sebagai manusia pasti kau tahu bahwa kitabmu diterjemahkan di belakangan bahasa Indonesia. Awalnya dituliskan bahasa Yunani. Tapi karena di dalam tubuhmu ada setan, maka kebenaran akalmu pun kau bantah dengan kekuatan setan tersebut. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi thumma la yuqsirun. Engkau dan setan kerjamu hanya menyesatkan. Masa dalil kitab dibantah sendiri? Kalau bukan setan saya lalu nggak apa bantah. itu namanya? Ayo. Saya nggak bantah. Saya Kalau nggak Anda bantah. tidak bantah saya tanya. Kenapa? Kitabmu dituliskan pertama kali dalam bahasa apa? Kamu dengar. Kamu Nah, dengar. itu nggak bisa Itu menjawab orang- kamu. Setanmu Iya, itu saya jawab. menutup Oke. akalmu. Saya Itu. jawab. Iblis Oke, saya yang jawab. ada dalam dirimu itu menutup akalmu. Oke, saya jawab. Oke, silakan. Oke. Yang paling berikan saya waktu untuk bernarasi seperti Bang Juma, saya hargai, oke? Ya, kalau kamu masih menggunakan akal, silakan Anda bicara sampai besok subuh saya dengar. Tapi kalau Anda bicara kayak orang kerasukan setan kayak begini, mana mau aku dengar? Benar. Yang Zuma pertanyakan tentang Alkitab ini adalah Alkitab bahasa Indonesia, dan yang saya pelajari adalah Alkitab bahasa Indonesia. Di 1 Petrus mengatakan jelas di situ tidak mempersembahkan tetapi mengorbankan. Tetapi Anda Apa bedanya? Korban itu Benar, berarti dulu. persembahan. Samuding. Buroncong. Yang dikatakan kurban itu persembahan. La haula wala Saya tidak quwwata omong illa persembahan. Kamu harus kita Hei, omong berdasarkan fakta. Kalau ada Berdasarkan kurban, fakta. berarti itu kurban itu persembahan. Ya Allah ya Karim. Tidak. Oke, saya ke Zuma. Tidak. Zuma. Kurban Zuma. itu persembahan hamba Zuma. kepada Tuhan. Oke, Zuma. Pertanyaan saya, Zuma, mengapa kamu harus menggantikan kata mengorbankan dengan persembahan? Mengapa kamu tidak bertanya dengan mengorbankan? Lah buroncong. Aduh, Coba kamu jawab. Saya berdasarkan asli bahasanya.
Saya tidak berdasar terjemahan. Oke, saya tantang kamu ya, saya tantang kamu. Kalau begitu, kamu bacakan dalam bahasa, kamu bacakan seluruhnya dalam bahasa Yunani. Silakan. Apa ini? Kita mau belajar bahasa apa? Kita mau belajar apa ini ceritanya? Kita mau belajar Justru bahasa kamu atau lari. Kamu kita mau belajar Indonesia. bahasa? Hei, Kamu belajar bahasa Kuclo. Indonesia. Siapa belajar bahasa apa? Ya, justru kamu ini gimana sih? Ini kitabmu sendiri kok kamu bantah? Saya tidak bantah. Kalau mengorbankan saya tidak akan bantah. Tapi kalau kamu lari lagi ke Yunani, itu yang saya mau bantah. Original teksnya kitabmu itu bunyinya apa di situ coba? Oke, kamu terjemahkan seluruh original teksnya sekarang juga. Oke, Kenapa? kamu Untuk kebenarannya. apa? Untuk apa? Kan cuman kata itu aja yang kita cari. Berarti di situ saya bisa menyimpulkan di sini kamu hanya mencari kesalahan. Oh, dan saya salah gitu? Di situ Mencari kesalahan dari orang salah original lagi. teksnya di situ apa rupanya? Kalau bukan Prospero. Oke, kamu jangan silakan. tahu Prospero. Ya Selain harus. Prospero yang kamu Ya, tahu, saya cuma ingin tahu itu aja nya. Ngapain saya tahu karena yang lain? kamu mencari kesalahan, karena kamu mencari kesalahan, makanya kamu seperti ini menyesatkan diri sendiri, bos. Alamak. Asli, Gimana? kalau kamu berbicara mengenai pengorbanan, kita akan nyambung diskusi ini. Tapi kalau kamu lari ke persembahan, tidak sesuai dengan fakta yang ada dalam Alkitab yang ditulis. Korban itu tidak dengan meyakinkan. persembahan itu bedanya di mana? Kutanya dulu kamu. Mengorbankan dan persembahan itu beda. Kalau korban? Kalau Yesus mengatakan aku mengorbankan, berarti dia Korban mengorbankan. sembelihan. Kalau persembahan, Kristen tidak diajarkan korban, pengorbanan tidak ada. Korban-korban di Kristen, umat Kristen tidak diajarkan korban-korban. Jadi Yesus ini apa? jelas satu Bukan Petrus. kurban. Yang saya heran, udah jelas satu Waktu Petrus mengatakan. Kristus itu disalib itu mengikuti hawa nafsu manusia Yahudi dan Roma itu. Oke. Jadi Dia setelah ada umat Kristen dia tidak diajarin pengorbanan, korban-korban tidak ada. Sampai sekarang orang Kristen tidak berkorban. Iya, karena Jadi kita cuman membahas sekali korban. korban kan? Cuman sekali korban. Yesus. Bukan, itu setelah itu di dalam ajaran Kristen itu bahwa korban itu tinggal hiasan dari apa yang diperlakukan Yesus di kayu salib oleh umat. Sekarang saya tanya, Anda sadar tidak kalau orang Yahudi korbannya itu adalah hewan? Anda sadar nggak? Ya, memang Oke, itu saya korban. mau jawab. Hewan Saya cuma mau jawab. berlaku umat Yahudi dan dilanjut Sekarang umat kenapa Islam. Kristen kemudian Kristen tidak ada korban. mempersembahkan manusia? Tidak ada Kristen tidak memperkorban ke manusia yang korban. Jadi Yesus ini bukan bukan korban dalam pengertian itu. Itu hiasan itu karena dia Oh, karena berarti urusan salib politik ini yang hanya dilakukan hiasan, oleh nggak terjadi umat Yahudi benar-benaran. dan Roma. Jadi Yesus ini tidak disalib, hanya hiasan aja. Disalib. Berarti korban itu bukan hiasan berarti. Itu bukan pengertian Kristen itu. Berarti Yesus benar-benar dikorbankan, bukan? Dia disalib, dia ditangkap, itu urusan politik di waktu itu. Bagus. Politik. Berarti apa hubungannya dengan dosa kalian? Proses itu yang dijadikan ini untuk lambang darah tercurah untuk penyakit. Katanya untuk karena politik, dosamu. kenapa larinya ke dosa? Iya, setelah menjadi ajaran Kristen itu menjadi simbol. Oh, berarti Simbol. Kristen ini hanya akal-akalan terhadap penyaliban. Itu menurut Suma akal-akalan. Lalu Tapi kalau iman begitu, kita itu bukan akal-akalan. beri saya ketegasan. Itu bukan kayak Pak, menyembelih, Yesus ini kayak disalib yang gua bilang untuk tadi apa? itu meminum Yesus darah. ini disalib untuk apa? Itu darah tercurah. Yesus ini disalib untuk Proses apa? Penyalipan karena Yesus ini disalib Cuma- untuk apa? Cuma sudah berapa dalil yang mengatakan Yesus salib? Untuk apa Yesus disalib? Untuk apa Yesus disalib? Kita sudah baca tadi sama-sama kan untuk menebus. Untuk menebus. Ditebus kepada siapa? Dipersembahkan sebagai tebusan kepada siapa? Oke, kamu dengar ya. Yesus dia menebus, dia mengorbankan. di persal itu menebus dosa semua umat manusia. Iya, Yesus menebusnya kepada siapa? Kan harus Yesus ini kan dipersembahkan sebagai tebusan. Kalian persembahkan Yesus kepada siapa? Proses salib itu menjadi proses pada umat manusia. darah tercurah dan Apa semua itu pula menjadi pada proses- umat manusia? proses- Manusia mana minta tebusan darah, Kuclo? Kami Please. Kamu minta darah manusia. kami tidak meminta, tetapi tidak ada korban, tidak cerita korban di ajaran Apa kekristenan. pula Kita tidak ada melakukan korban? Jadi Yesus itu apa? kamu dengar itu Petrus proses ya, ilahi Petrus. itu.
Prosesi Umat lahir Kristen nenek moyang terima kita. jadi. Dari mana ada prosesi lahir? Umat Kristen terima jadi. Mati Karena- nih, Jah. Betul. Kita tidak perlu korban, kita tidak perlu sunat, itu semua di Kristen. Iya, memang Kristen bukan ajaran Nabi kok. Yesus bukan ajaran para Nabi. Memang saya akui itu. Sekarang permasalahannya Yesus ini Ya, korban. itu yang kau pendapat Yesus kau ini itu. korban. Kemudian sebagai korban Menurut kalian kamu. jadikan sebagai dasar pijakan nebus dosa. Kalian ini ditebus dosanya oleh korban bernama Yesus. Pertanyaan saya, Yesus ini korban kepada siapa? Jadi bukan pengertian korban yang seperti yang dijalani oleh umat Yahudi dan umat Islam. Lalu kenapa dosa kalian bisa terhapus? Ya Kalau proses bukan salib itu. korban. Proses salib itu. Ya. Makanya saya tanya, dari mana ilmunya Yesus yang disalib terkutuk oleh Elohim kok jadi penebus dosa? Itu ilmu dari mana? Baginda. Yesus disalib karena politik. Kok berubah di Kristen Yesus disalib karena Proses dosa? politik itulah tuh proses pengorbanan Yesus Aduh, Ustaz. sebagai Lalu putra apa Yahweh hubungannya yang dengan kudus dosa itu dia kalian? korban, dia menjadi Apa korban hubungannya politik itu dengan sebagai dosa kalian? penebusan Coba, umat apa manusia. hubungannya? Manusia Apa sendiri hubungannya yang dengan dosa korban kalian? tadi. Apa hubungannya dengan dosa kalian? Dosa tertebus karena proses salib. Dan proses salib itu Di mana ada Tuhan menginginkan penghapusan dosa dengan darah manusia, itu di mana? setelah Yesus disalib dan oleh urusan-urusan yang politik itu yang Yudas terlibat itu semua itu menjadi proses penebusan. Maksudnya? Tapi bukan seperti korban yang mencurahkan darah begitu. Bang, dengarkan saya dulu. Tenangkan pikiran kita ya. Saya dan Anda tenangkan pikiran. Gini bang, Tuhannya Yahudi minta korban hewan. Tuhannya Yahudi tidak mau darah manusia. Oke? Imamat 18, Imamat 18 nomor 21. Kan jelas tuh yang saya bacakan tadi. Tuhannya Yahudi Imamat 1 nomor 2 maunya kurban hewan. Nah, Kristen polanya beda. Yesus sebagai korban untuk nebus dosa kalian. Tuhannya Yahudi tidak mau korban manusia. Nah, kalian memaksakan. Pertanyaan saya, jika demikian, Yesus ini korban kepada siapa? Kalau kepada Elohim, Elohim tidak mau. Lalu Jangan kalau lu bukan tanya ke orang Elohim, hanya ada satu kandidat, yaitu Dewa Molok. Oke, enggak masalah, Bang. Itu Bang Juma, itu mengikuti logika korban yang Bang Franky, jangan dulu, saya biar turun habis ini. Udah enggak nyambung Bang Franky ke politik lagi, ke itu lagi. Ya memang karena politik. Lukas Ya, 23 nomor 3. Oke, enggak masalah. Kalian berdiskusi soal Karena- politik. Yang saya mau karena Oke, apa? Bang Juma. Karena pajak. Oke, Bang Juma. Oke, Bang Juma. Sebelum saya itu semua proses korban itu sudah Yesus bilang sudah selesai di salib itu. nanti aja Bang. Kan ada yang sudah selesai. Iya, itu kan cerita muncul belakangan, Bang. Ini permasalahannya. Tuhannya Yahudi yang jadi permasalahan ini. Apakah Tuhannya Yahudi mau menerima persembahan darah manusia? Itu dulu. Mau Itu enggak? mengikut logik digit daripada perjalanan umat Yahudi. Tapi Yesus itu menyelesaikan semua dengan proses penyalipan. Bukan. Maksud saya Tuhannya Yahudi mau enggak menerima persembahan darah manusia? Tidak ada dalam proses korban itu yang Tuhan ajarkan ke umat Yahudi itu. Yang Ya, pakai darah kalau manusia. begitu- Itu kalau pakai begitu- sembelihan binatang sama dengan yang dijalani umat Islam sampai sekarang ini. Nah, kalau Jadi begitu, proses politik yang saya bilang tadi Nah, itu kalau begitu menjadi Yesus proses ini- pengorbanan ke Yesus Yesus untuk ini menebus darahnya- seluruh manusia. Yesus ini darahnya dipersembahkan kepada siapa? Proses kematian, penyalipan, pertumpahan darah itu yang dijadikan proses pengorbanan Yesus untuk menebus dosa semua umat manusia yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berarti Anda mempersembahkan darah Yesus sebagai tebus dosa kepada bukan siapa? umat Kristen mempersembahkan. Lalu Itu proses siapa? ilahi Lalu siapa berjalan yang menerima korban sesuai dengan itu?
Siapa yang menerima sudah sesuai tumbal? dengan yang diplanningkan oleh Tuhan di situ. Di mana Bahwa coba? tepas- Tunjukkan di mana di perjanjian lama ada planning begitu. Di mana? Tunjukkan. Tuhan Itu tidak ada menggunakan dalam perjanjian itu bahwa umat Kristen harus menjalani korban. lah. Karena sudah selesai. Anda ngomong apa? Anda Ya, ngomong umat Kristen apa? sampai sekarang tidak bikin korban kok, tidak sembeli-sembeli. Lalu dosanya kalian itu ditebus dengan korban apa? Itulah Terus tadi yang itu proses korban mati itu manusia, kan? Makanya muncul pengorbanan pertanyaan. dia, tapi tidak sama dengan jalan logiknya. Oke. Itu korban yang sembelihan, bukan begitu. 1 Korintus Itu 5 proses nomor salib. 7 Yesus disembelih. Yang jadi hajar di darah tercurah, dicambuk itu proses pengorbanannya. Iya. Dan itu Itu menjadi menurut proses- kalian. Itu menurut besar kalian. sekali. Itu Bukan cuma menurut sama-sama Kristen. binatang yang disembelih. Susah kalau bicara ndak ada otaknya. Udahlah, turunlah bang. Ke gereja aja bang. Kalau cuma doktrin dogma ndak ada otak itu susah kita berdiskusi, nggak nyambung kita. Oke Bang Juma. Bang Juma, Ya, terima silakan kasih. Anda turun. Ya, Oke. turun aja. Nggak bisa saya diskusi dengan orang yang ndak jalan otaknya. Kau siksa saya yang mati-matian memperjuangkan kebenaran logika sehat. Anda ngomong entah apa-apa ngomongnya. Jadi buat apa kita ngotot-ngototan? Anda mengatakan kami tidak mempersembahkan darah, tapi bukankah dosamu ditebus? Yes, ditebus. Siapa yang menebus? Yesus. Di mana? Di atas tiang salib. Berarti ada korban? Ada. Pertanyaannya, memang Yesus itu korban dipersembahkan kepada siapa sampai dosa kalian ditebus? Saya jelasin tadi bahwa proses itu Iblis, proses iblis. pengorbanannya. Iya, saya tahu Jadi proses, untuk menebus- proses tanpa bukan- kita cerita ada proses. Bukan menebus orang Kristen aja, dosa umat manusia Anda dan saya. Bagaimana caranya bagi orang dosa yang saya percaya bisa itu. ditebus, Bung? Bagaimana caranya dosa saya bisa ditebus pakai darah manusia? Dan siapa yang menerima tebusan itu? Tuhan yang mana yang mengajarkan dosanya Bang Suma dihapus dengan darah manusia? Bukan rangkaian korban darah manusia, tapi proses korban itu. Proses korban di salib itu yang menjadi proses penebusan. Korban penebusan itu di proses penyalipan, disiksa dan disalib. Itu di mana Kalau kaidah cuma itu? Di sembelih mana cuma saya bisa? bagaimana menumpahkan darah. Ini tumpah Kaidah darah itu di mana saya bisa dapatkan, Bang? yang di proses kejadian itu. Iya, Waktu di mana Yesus itu disalib. bisa saya dapatkan bahwa proses yang terjadi Yesus digiring, ditampar, ditonjok, Nah, ditumbak, ditelanjangin, digantung, dibunuh. Itu adalah keselamatan. Itu saya bisa dapatkan ilmunya Itulah yang dari mana? keyakinan umat Kristiani. Ah, berarti cuman Kristen aja yang punya keyakinan Nah, itu kita punya keyakinan itu. Tapi itu proses bagus. itu ada Dari dalam rangkaian tadi- sejarah dari maupun tadi, dalam andaikan Injil. Anda ngomong seperti itu, selesai kita. Iya, memang Rupa-rupanya betul. Itu itu hanya keyakinan. imannya Kristen. Imannya Pantasan Kristen aja itu, susah imannya kalian Kristen. menjawab pertanyaan saya, karena Itu saya proses tadi, harus benar, memiliki benar, Anda bilang data. itu proses tadi Harus itu yang- punya data kalau saya mengatakan bahwa umat Islam diperintahkan sholat, saya kasih data, ini perintahnya. Umat Islam dihapuskan dosanya karena puasa, saya kasih datanya. Kalian dosanya dihapuskan dengan membunuh orang di atas tiang salib. Mana datanya? Nggak ada. Itu cuma iman Kristen. Udah selesai kita. Coba dari tadi. Karena Tuhannya Yahudi melarang, jangan kau persembahkan anak manusia kepada dewa Molok. Sebab Tuhan tidak menginginkan pembunuhan terhadap orang yang benar. Pembunuhan terjadi terhadap oknum itu karena unsur politik. Lukas 23 nomor 2.